Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini ada saya sendiri, Tia Nur Khalifah, dan teman saya. Saya Dita Gamel Aulia. Di sini kami akan membedah alur yang berjudul Otomatisasi Helpdesk IT Kampus berbasis email. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang alurnya dulu. Yang pertama ada Gmail Trigger, dan di sini alur dimulai dari Gmail Trigger ini. Node ini akan aktif setiap kali ada email masuk ke email Helpdesk IT Kampus yang berisi keluhan pengguna, informasi masalah, bisa juga disertai dengan lampiran, screenshot atau error. Dan yang sebelahnya itu lanjutannya ada kode validasi email. Setelah email masuk, sistem menjalankan kode untuk yang pertama bisa memvalidasi format email, memastikan email berasal dari pengirim yang valid, dan juga menghindari spam atau email tidak dikenal. Dan jika email tidak valid, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Di sini ada if ada bukti atau tidaknya. Jika ada, lampiran lanjut ke Google Drive. Jika tidak ada, email akan ada penolakan. Dan selanjutnya ada send message notifikasi detail. Dan ada tiket ID untuk memberikan suatu email untuk memberikan tiket ID-nya itu. Dan di sini ada switch kategori masalah. Di sini ada tersedia ada network, hardware, software, account, dan lainnya. Nah, setelah dikategorikan ditentukan, misalnya kita akan mengetik Wi-Fi, itu akan masuk ke network. Nah, setelah itu semua data digabung meliputi data email, nomor tiket, link bukti Google Drive, kategori masalah, dan node merge ini memastikan data lengkap sebelum disimpan. Dan di sini ada set tiket. Node ini menyiapkan data akhir tiket seperti ID tiket, nama pelapor, email, status awal misalkan open atau down atau apa, dan ada kategori masalahnya juga. Nah, setelah itu ada Venrow Inset Database. Data ini disimpan ke Google Dataset sebagai database helpdesk. Dan di sini juga ada database tiket, monitoring status, rekap laporan IT kampus, dan terakhir ada send a message status open. Sistem mengirim email notifikasi otomatis ke pelapor bahwa tiket berhasil dibuat, status tiket adalah open, laporan siap diproses oleh tim IT. Nah, sekian mungkin dilanjut oleh Dita Jamel Aulia. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan alur untuk update statusnya. Jadi nanti setelah database itu sudah tiketnya sudah dibuat, dia akan masuk ke dalam database kan tadi sebelumnya dengan statusnya itu open. Nah, jika si petugas IT-nya itu sudah mendapatkan email dan sudah dikerjakan, nah dia nanti akan mengubah statusnya itu menjadi on progress di sini. Nah, jika sudah jika on progress, berarti kan true. Nah, dia akan mengirim notifikasi bahwa tiketnya itu tuh sedang diproses gitu. Masalahnya sedang diproses. Nah, lalu jika misalkan masalahnya itu sudah selesai, diperbaiki oleh petugas, nah dari database itu juga akan mengupdate bahwasanya
statusnya itu udah selesai, yaitu donate. Nah, kalau statusnya udah donate, berarti kan dia true. Nah, ini dia akan mengirim kembali notifikasi bahwasanya laporannya itu sudah selesai diproses gitu. Mungkin itu alur untuk proyek otomatisasi HBS IT kampus berbasis email. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung simulasikan saja tadi dari awal, dari mulai dari input masalah ya berarti. Nah, di sini tujuannya itu helpdesk kampus itu untuk adminnya, email adminnya. Subjeknya itu misalkan di sini kita punya masalah wifi mati. Lalu kita ini nyoba yang tidak menggunakan bukti dulu. Jadi wifi kampus mati ini bisa misalkan. Lalu kita kirim. Nah, setelah dikirim, dia akan masuk ke email admin. Kita tunggu dulu. Tunggu 20 menit. Nah, ini udah masuk. Adalah orang nih wifi mans. Nah, di sini nggak ada buktinya. Nah, ini kita run aja. Mulai dari email tadi, email salahnya dilaporkan, ada bukti. Nah, ini nggak ada bukti, berarti dia akan mengirim notifikasi bahwa informasi itu ditolak. Ini kita cek kalau masuk. Nah, di sini ini email si pelapor. Ada laporan ditolak. Kita buka. Di sini ada penjelasan bahwa kita itu tadi tidak menyertakan bukti masalah, screenshot, gambar atau lainnya. Jadi setiap laporan itu wajib disertakan bukti agar dapat dianalisis dengan jelas. Jadi dia disuruh untuk mengirim ulang kembali dengan bukti salahnya. Oke, kita bikin ulang nih. Kita tolong di nah, kita sertakan bukti disampaikan. Kalau kita cari gambarnya, misalkan ini, ya, masuk, kita kirim, oke. Jadi kita cek ke email admin. Kita tunggu. Beberapa menit. Nah, di sini ada nih laporan dari Departemen Awal. Itu kita buka ya. Ini wifi kampus Telkom 1 mati atau diperbaiki ya. Nah, ini ada bukti gambarnya. Lalu kita coba cek alur dari N8N-nya. Nah, dia akan memproses kembali dari awal. Itu lapor mengirim emailnya, lalu lapor dari email, ada bukti ada, nah dia akan masuk ke dalam Google Drive, masuk ke dalam sini, Google Drive ini, nah dia ini, ini ada set category network, sudah digabungkan, dia masuk ke dalam database, dan ini dia akan mengirim status notifikasi bahwa laporannya diterima. Tapi kita cek dulu di database itu udah ada. Ya kan? Tadi dari Aulia, nah ini ada deskripsi laporannya.
laporannya tadi buktinya, terus statusnya open. Coba kita cek ke email pelapor ya. Nah, di sini ada keterangan ibaratnya diterima. Ini tiket ID-nya. Nah, di depan ada keterangan laporan menunggu untuk diproses oleh petugas IT. Kami akan menginformasikan kembali jika statusnya berubah. Nah, ini kalau dari sisi lapor, Kak, itu juga akan mendapatkan email misalkan ada email petugas IT dari dan Aulia kan cepat apa. Nah, jadi nanti si petugas IT ini kita buka database terus dia harus lihat di sini laporannya di sini juga bisa dilihat. Terus dia mengubah jadi on profile. Masuk ke workflow yang kedua. Database ini dia akan mengambil dari data ini. Kan on progress ya, jadi kita cek di daftar code. Nah, di sini orang proses kita buka statusnya on progress. Nah, di sini petugas IT-nya itu namanya Pak Aman. Lalu sekiranya laporan sedang diproses oleh petugas IT, jika sudah berubah itu akan diinformasikan kembali gitu. Nah, setelah Pak Maman mengerjakan laporan sudah selesai, laporan itu harus mengupdate lagi di database menjadi domain. Nah, dan dia akan mengupdate dari database. Kita tunggu. Dan statusnya jadi, nah, on progress, kalau nggak on progress kan berarti itu statusnya down ya berarti perlu. Nah, dia akan mengirim apa namanya notifikasi bahwa udah selesai gitu. Ini kredensialnya ada sedikit masalah. Nah, jika ini berhasil nih, itu takutnya donek. Nah, jadi perlu dia akan mengirim bahwa laporannya itu sudah selesai di proses. Kita cek nih di email, status donek. Laporan sudah selesai, sudah proses. Jika masih ada kendala, silakan hubungi kami kembali. Dan proses ini akan berulang-ulang. Jika masih ada kendala. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin itu saja dari kelompok 10.
Kurang Ya. lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.